Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman kajian seni rupa dan desain. Kali ini kita akan masuk ke perkuliahan pertemuan 3 yang sebenarnya diliburkan. Tapi LMS kan tidak libur, jadi mau tidak mau saya harus tetap mengajar ke kalian tentang adanya materi. Sebelum besok pertemuan keempat, kita akan adakan luring. Saya ulangi lagi, besok pertemuan keempat kita adakan luring. Jadi di akhir Maret ini, minggu depan, kita akan luring. Kita akan coba untuk hadirkan kalian dalam wilayah kelas, kemudian kita kondisikan untuk langsung mencoba praktek teori semiotika di kelas. Well, tapi pertemuan ketiga ini akan menjadi pengantar untuk besok kita pertemuan luring. Jadi jadwalnya berubah karena saya apa namanya di kampus dipanggil sama HRD. Jadi mau nggak tidak mau saya harus berangkat dan sekalian juga ngajar kalian. Jadi biar ya tidak daring terus gitu. Bosen juga ya daring ya. Oke, pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang akan pengen saya sampaikan adalah apa sih sebenarnya karya seni dan juga objek-objek desain yang bisa dijadikan sebuah kajian dalam semiotika. Yang pertama perlu disadari bahwa sebuah karya seni itu lahir dari respon seniman terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya, yang mana dinilai indah. Nah, kalau di desain itu biasanya itu merupakan karya-karya yang disiapkan dengan menggunakan berbagai unsur, kemudian di organisasi. Hanya saja dalam desain itu digunakan untuk pengguna atau orientasinya untuk pengguna. Sedangkan seni rupa orientasinya adalah untuk si pribadi seniman itu sendiri. Secara garis besar sebenarnya itu perbedaannya. Kemudian juga dalam seni rupa itu di DKV biasanya memenuhi kebutuhan berbagai sarana media seperti bisa kita lihat ada poster, kemudian kalau di Instagram, di Twitter, kemudian di media sosial yang lain itu berkaitan dengan sesuatu yang diciptakan untuk menarik perhatian dan lain sebagainya. Ada juga desain interior dan kria. Nah, hal ini sebenarnya juga bisa terbagi lagi pada desain produk, desain busana, juga ada desain properti. Skupnya, kalau dilihat dari seni rupa, itu unsur-unsurnya tidak jauh-jauh dari titik garis bidang bentuk ruang warna dan tekstur. Di mana analisis itu adalah analisis formal, dalam artian kalian mendeskripsikan bagaimana titiknya, bagaimana garisnya, bagaimana bidangnya, bagaimana warnanya, dan lain sebagainya. Itu formal. Tidak berkaitan dengan tanda sama sekali. Nah, secara prinsip, ini juga tidak jauh dengan yang sudah dipelajari di desain visual dasar ataupun mata kuliah eh, elementer, trimatra, dwimatra gitu tentang balancing, proporsi, irama, kontras. Kalian paham lah kayak gitulah. Nah, menurut Victor Papanek ada 6 tahapan bagaimana sebuah desain itu tercipta. Yang pertama ada episteme dan teknik. Episteme merupakan pengetahuan yang melibatkan dasar imajinasi. Teknik adalah faktor teknik untuk keterampilan bertukang atau dasar motoris. Dalam bahasa siapa? Pemikir setingkat Giorgio Vasari itu disebut sebagai Wirkungsgeschichte atau sejarah pengaruh yang mempengaruhi bagaimana dia menciptakan. Jadi kayak macam kalian menggunakan mouse, kemudian macam kalian menggunakan komputer gitu. Udah nggak teknik itu nggak lagi mikir tentang hal itu gitu. Karena itu sudah jadi keterampilan. Ada asosiasi, kemudian ada estetika dan kebutuhan, telesis serta kegunaan di dalamnya. Nah, itu tahap-tahapan dari paparan. Secara garis besar sebenarnya bukan hanya semiotika saja yang bisa dihadirkan dalam sebuah kajian seni rupa dan desain, tapi juga bisa dari sisi filsafat, di mana di dalamnya ada epistemologi, logika, kritik, metafisik, bla 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 segala macam, sampai pada pemikiran bagaimana menciptakan karya seni atau desain. Dan disitulah ada produksi, ada sistem, psikologi, ada antropologi. Jadi saya katakan bahwa estetika, semiotika, kemudian hermeneutik, fenomenologi, itu semua bisa digunakan dalam desain. Dan kalian bisa gunakan untuk nanti apabila menggunakan TA pada jalur kajian. Nah, dasarnya adalah itu akan menjadi ide yang kuat untuk mengkokohkan apa yang ingin kalian kaji sebenarnya.
pada titik-titik tertentu seorang pengkaji memang diharuskan untuk lebih peka, tapi juga seorang pengkaji selain peka juga tahu apa yang akan dilakukan. Itulah kenapa kita belajar bagaimana membuat analisis dengan contoh semiotika. Ini saya share kemarin, kita sudah sampai mana? Kita sampai sini. Jadi di mana Saussure, salah satu tokoh semiotika, itu membagi tanda menjadi dua, ada signifier dan signified. Di mana signified ini akan berkaitan dengan konsep mental atau konsep realitas yang ada. Nah, dari sinilah kemudian ada istilah baru yang ada pada Saussure. Selain penanda dan tinanda, ada juga penanda dan kode dalam semiotika Saussure. Ini akan bisa membedakan dengan semiotikanya Peirce gitu. Dasar dari Saussure adalah konvensi sosial, hampir sama dengan Peirce gitu. Yang mengatur penggunaan tanda secara sosial yaitu pemilihan kombinasian dan penggunaan tanda-tanda tertentu sehingga ia mempunyai makna dan nilai sosial. Definisi tersebut memunculkan beberapa pertanyaan khusus tentang relasi, hubungan antar sistem dan pengguna tanda secara sosial. Ya, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa sebenarnya semiotika itu ada di kehidupan kalian sehari-hari. Hanya saja kita coba untuk melihat lebih dalam lagi. Bagaimana sih sebenarnya dasar dari Peirce gitu kan? Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa bahasa menjadi linguistik menjadi dasar dari Peirce untuk mengatakan bahwa itu adalah semiotika. Maka analisis bahasa bagi Saussure itu adalah sebuah sistem, ada language dan bahasa sebagaimana ia digunakan secara nyata oleh individu yang berkomunikasi secara sosial, disebut sebagai parol. Menjelaskan tanda sebagai kesatuan tak dapat dipisahkan dari dua bidang seperti halnya selembar kertas, yaitu signifier atau penanda untuk menjelaskan bentuk atau ekspresi dan petanda signifier. Untuk menjelaskan konsep atau makna, dalam melihat relasi petanda ini, Saussure menekankan perlunya semacam konvensi sosial. Nah, disitulah yang disebut sebagai kode. Kode dalam pemikiran Saussure adalah seperangkat aturan atau konvensi bersama yang di dalamnya tanda-tanda dapat dikomunikasikan sehingga memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seorang kepada orang lain. Kalau dalam KBBI, konvensi adalah pemufakatan perjanjian antar negara, jadi ada kesamaan. Contoh kecil, kita melihat gambar ini, maka kita akan tahu bahwa ini kubah, ini warna merah, ini ceria, ini bling-bling, dan lain sebagainya. Di sini ada merah lengkung, kubah segar, bling, dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang bentuk seperti ini, jadi ada elemen-elemen berkaitan dengan warna, berkaitan dengan apa yang ingin ditimbulkan. Saussure menyebut bahwa dalam bahasa hanya ada prinsip perbedaan. Topa, tapi, tepi, kopi. Disitulah permainan bahasa bagi Saussure menarik untuk dilihat sebagai penanda dan petandanya. Nah, dasar dari semiotika ini sebenarnya adalah, dasar dari riset semiotik ini sebenarnya adalah yang pertama, cari dulu topik yang menarik perhatian. Kemudian buat pertanyaan riset berkaitan dengan semiotiknya. Mungkin yang pertama adalah apa yang objek yang didefinisikan, yang kedua adalah apa penandanya, dan yang ketiga adalah apa petandanya. Semiotik sesederhana itu sebenarnya. Kemudian tentukan alasan-alasan argumentatif. Ini yang paling sulit untuk dilakukan. Apa ya alasan argumentatifnya? Nah, kalau kalian mengerjakan tugas satu dengan baik, sebenarnya kalian sudah menemukan alasan argumentatif yang baik. Kenapa? Karena penelitian itu berakar pada permasalahan-permasalahan yang biasanya kita dihinggapi pada diri kita. Dan disitulah kita bisa mengolah data sesuai dengan analisis tanda. Kemudian setelah tanda itu ada, klasifikasikan data yang bisa dilakukan seperti identifikasi teks, tanda-tanda yang ada, kemudian ada alasan di dalamnya kenapa kita pilih tanda itu, kemudian tentukan pola semiosis yang umum. Itu kalau kita gunakan hermeneutik, kita gunakan semiotik, Saussure ya penandanya apa, petandanya apa, dan kode yang hadir di dalamnya apa, dan buat kesimpulan. Sebenarnya ini hanya sharing session, jadi saya hanya memberikan saja. Saya tidak akan memberikan tugas pada pertemuan tiga ini karena pertama libur, yang kedua kalian bisa menikmati ibadah puasa dan lain sebagainya. Ini ada di bukunya Semiotika Indiawan. Itu sudah saya share pada pertemuan pertama, kalian bisa download. Kemudian kalian juga bisa
menggunakan salah satu yang lain dari punyanya Pak Sumboti Narbuko, semiotika analisis tanda pada karya desain komunikasi visual. Ini digunakan untuk mendapatkan gambaran gimana sih cara menggunakan semiotika dalam DKV gitu. Well, begitulah pertemuan ketiga ini. Saya ulangi sekali lagi, minggu depan kita akan luring. Jadi selamat berpuasa dan kita akan ketemu di kampus minggu depan. Thank you, selamat pagi, siang, sore, dan malam.